Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang formulir penerimaan pendaftaran nikah. Teman-teman mahasiswa dan para santri, yang dimaksud formulir ini adalah surat-surat yang harus dipenuhi sebagai data awal calon pengantin pria dan calon pengantin perempuan. Baik, teman-teman, data awal sebetulnya hanya 5 macam yang diperlukan itu. Apabila kedua calon mempelai orang-orang yang baru pertama kali nikah, dan menjadi 6 apabila calon mempelai itu sudah pernah menikah atau janda dan juga duda ya. Yang pertama adalah fotokopi KTP, 2 fotokopi kartu keluarga, 3 fotokopi akte kena lahir, 4 fotokopi ijazah, 5 fotokopi buku nikah orang tua. Yang 5 ini adalah andai kata kedua calon mempelai belum pernah menikah. Dan satu lagi yang keenam yaitu akta cerai jika memang calon pengantin pernah menikah dan pada posisi janda atau duda. Teman-teman, akan kita rinci satu-satu. Fotokopi KTP yang dibutuhkan itu adalah fotokopi calon pengantin pria, calon pengantin perempuan, fotokopi kedua orang tuanya, ditambah juga fotokopi wali, dan juga fotokopi KTP 2 orang saksi. Jadi banyak ya teman-teman fotokopi KTP-nya, jadi sekitar ada 7 ya. Kemudian yang kedua fotokopi kartu keluarga. Tentu kalau fotokopi kartu keluarga adalah fotokopi kartu keluarga di mana ada dituliskan di sana calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Kemudian fotokopi akte kena lahir, ini tentu dua-duanya, dan juga fotokopi ijazah. Nah, sebetulnya yang paling pokok itu adalah data awal itu adalah akte kena lahir. Karena orang memiliki surat-surat itu yang pertama adalah surat kena lahir, baru yang lain-lain ya. Nah, kemudian kenapa perlu fotokopi buku nikah orang tua? Ini untuk melihat yang terutama jika calon pengantin perempuannya adalah anak pertama. Itu akan dilihat, ini sangat penting karena akan melihat kapan orang tuanya menikah dan kapan anaknya lahir. Jika misalkan orang tuanya nikah bulan Januari tahun 2010, kemudian ternyata anaknya lahir pada bulan Maret 2010 itu, berarti kan anak yang lahir hanya 2 bulan, dan 2 bulan sekarang orangnya sehat mau nikah, itu kan tidak mungkin. Berarti dia lahir sebagai anak hasil dari perzinaan. Bukan tidak akan dinikahkan, pasti dinikahkan, tapi hak walinya akan pindah, bukan kepada orang tua nasabnya, tapi akan jatuh kepada wali hakim. Nah, data awal itu hanya itu teman-teman, hanya 5 atau 6 macam ya. Nah, sekarang kenapa merasa banyak? Sebetulnya tidak banyak. Data-data awal itu sebagai modal kita untuk bisa mendapatkan data dari kelurahan. Pertama, dari kelurahan itu surat pengantar perkawinan N1, 2 surat permohonan kehendak perkawinan N2, kemudian surat persetujuan calon mempelai nomor 3, kemudian surat izin orang tua bagi pengantin yang berusia kurang dari 21 tahun, itu N5 ya. Kemudian N6 adalah surat kematian, ini untuk janda mati atau duda mati. Kemudian berita acara pemeriksaan itu nomor N7. Kemudian
surat asli kematian dari kelurahan, kemudian surat pengantar imunisasi dari puskesmas, teman-teman ya, ini demi kesehatan pengantin. Kemudian surat keterangan wali nikah masih dari kelurahan. Ditambah jangan lupa teman-teman, pas foto 2x3 4 buah dan ukuran 4x6 1 buah, biasanya berlatar belakang biru. Itu data tambahannya itu dari kelurahan. Dan kelurahan itu akan mengeluarkan surat-surat itu ya, sebanyak 10 surat itu akan mengacu pada data awal tadi yang 5 macam itu gitu. Kemudian ada berkas tambahan teman-teman. Bagi calon suami kurang dari 19 tahun atau calon istri kurang dari 19 tahun itu harus mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Jadi teman-teman yang mau nikah tapi usianya kurang dari 19 tahun itu teman-teman harus bersidang dulu di pengadilan. Andai kata dari pengadilan keluar izinnya bisa, kalau tidak keluar izin ya tidak bisa gitu. Nah, cuma sebaiknya teman-teman tunggu aja lah, sabar dulu ya, supaya kita usianya di atas 19 tahun walaupun hanya lebih 1 hari. Kemudian berkas tambahan lainnya yaitu dispensasi camat untuk pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran. Nah ini mah teman-teman, kalau mau nikah jangan begini, mau nikah hari Rabu daftar hari Senin, jangan gitu ya, karena itu Anda berarti harus membuat dispensasi kepada Pak Camat. Nanti Pak Camat bertanya, ada apa nih cepat-cepat begini gitu. Jadi dari awal saja. Kalau 10 hari kerja itu kan berarti 2 mingguan. Jadi 3 minggu atau 1 bulan sebelum niat dilangsungkannya pernikahan. Nah di sana kita daftar itu ya, supaya kita tidak usah membuat dispensasi dari Bapak Camat. Kemudian bagi pengantin yang berasal dari luar kecamatan itu harus ada rekomendasi nikah dari KUA asal. Ini biasanya NA-nya. Jadi kalau pengantinnya dari luar kecamatan biasanya membawa NA gitu untuk nikah di kecamatan yang sekarang ini. Kemudian surat tambahan itu adalah surat izin dari Polri atau TNI. Ini bagi anggota TNI dan anggota Polri jangan lupa. Institusi Anda jangan ditinggalkan. Minta izin dulu kepada atasan ya. Nah, kemudian surat pernyataan jejaka atau perawan atau janda mati atau duda mati ini mah dibuat sendiri teman-teman. Kalau tidak bisa mungkin nanti dibantu oleh P3N ya, pembantu pegawai pencatat nikah. Nah, kemudian buku nikah lama bagi pengantin yang berstatus janda atau duda ditinggal mati. Jadi nanti jangan punya surat nikah 2. Kalau jadi janda mati atau duda mati, ya surat nikah lamanya ya berikan kepada petugas. Nanti diganti dengan yang baru. Demikian teman-teman ya, tentang formulir penerimaan pendaftaran nikah yang data awalnya hanya 5 saja. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, akte kena lahir, fotokopi ijazah, dan fotokopi buku nikah orang tua. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.